Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prihadi Setiawan dengan NRP 50252111184. Hari ini saya akan menjelaskan kuis 1 nomor 4, yaitu membuat sebuah foto lab dengan WP. Jadi di sini kita sudah disediakan tutorialnya dengan dokumentasinya dari Microsoft itu sendiri. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah mendapatkan starter code dari GitHub. Jadi kita bisa buka GitHub-nya. Oke, jadi ini adalah GitHub-nya ya. Balik lagi ke sini, kita menjelaskan. Oke, kita harus clone atau download sampel dari GitHub-nya. Jadi kita di sini bisa clone aja. Kita clone. Terus kita buka Visual Studio. Oke, di sini kita bisa pilih clone repository ya. Repository, lalu kita pilih sini. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan kuis 1, kuis foto lab. Oke, ya. Sini. Masalah folder, lalu kita clone. Oke, kita tunggu ya. Harusnya berjalan dengan baik. Oke, udah bisa ya. Mungkin kita cek lagi. Terus step selanjutnya adalah kita buka download photolab.sln. Ini ya, berarti ya. Oke, ini cuma update aja, jadi nggak apa-apa. Oke, udah muncul ya sheetnya. Ini kita coba run dulu. Apa output dari photolab ini. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu build-nya dulu sampai selesai. Oke. Kalau berhasil harusnya seperti ini. Oke, jadi di sini kalau di clone sudah fotonya ya, tapi nanti saya akan jelaskan lagi step-step pentingnya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke step nomor ini. Jadi untuk replace the placeholder with one time binding sini sebenarnya sudah ya, soalnya kita udah berhasil ganti fotonya atau placeholdernya dengan foto-foto. Namun untuk deep dive bagaimana hal itu bisa terjadi, kita bisa ulik di sini. Jadi pertama kita buka main page XML dan cari data template ini dengan nama image preview default item template. Jadi kita ganti nilai ini menjadi seperti ini. Jadi ada data type gitu, local image file info. Oke, kita buka, kita ke main page.xml. Oke, tunggu dulu. Oke, image page.xml, kita ubah data template ini, cari dulu. Oke, ini. Jadi kita bisa lihat data template ini sudah sesuai harusnya. Nah, template XKey-nya adalah image preview default item template, dan sementara data type-nya adalah local image file info. Sesimpel itu untuk mengganti placeholder. Lalu lanjut ke di data template, kita harus mencari elemen image dengan nama item image dan replace source-nya seperti value yang ditunjukkan. Oke, sekarang kita lanjut mencari image ini. Jadi image ini ada name yaitu item image, lalu ada source-nya awalnya seperti ini.
macam pad gitu ya, diganti dengan expand image source, lalu stretch-nya uniform. Oke, kita coba buka image, kita cari seperti ini biar lebih mempercepat ya. Oke, ini ya. Oke, kita lihat ada source-nya, selain cari source-nya. Kita cari di data template image source-nya udah ganti di ini form view, harusnya nggak ini, harusnya nggak stretch-nya uniform, tapi source-nya ini, source-nya kita ganti di ini. Kita coba cari source-nya, search search nggak ada, berarti belum bisa di sini. Kita cek image. Ini stretch-nya uniform, kita di source, kita kasih source sini. Ya, sebentar. Kali image paling info, harusnya ada bisa. Expand, belum ada. Source. Coba kita lihat apakah aman. Oh, error. Image file info ya sama. Image. Coba kita tetapin aja ya, soalnya untuk source-nya tuh udah benar sih, tapi somehow nggak ditulis di sini, tapi namanya udah itu image source-nya expand image source. Oke, lanjut ke ini, replace values of other UI controls in the same way. Jadi ini kita ganti placeholder-nya, png file 50 by 50 sama value-nya seperti ini. Jadi kayak ini istilahnya dynamic gitu, bukan static, di satu-satu seperti ini gitu. Oke, kita coba kita ke sini text. Oke. Jadi di sini sudah reset ya. Text block, textnya kasih by minus title, lalu stack panel, lalu ke text block yang match file type sama dimension. Di match file type jadi dapat dimensionnya,
Lalu kita dapat image setting di NDXC. Control value. Oke, kita dapat image ratingnya sini. Mode-nya one way. Oke, coba kita run. Harusnya sudah tidak ada placeholder. Karena dari awal pas kita git clone sebenarnya sudah placeholdernya tuh tidak ada gitu. Jadi udah otomatis dari GitHub-nya, dari repositorinya udah ngatur. Oke, udah aman ya ini. Oke, kita singkirin dulu. Kita lanjut ke dokumentasi selanjutnya. Use binding untuk connect ke gallery UI to the image. Kita lihat sini di main page xaml.cs kita ke get item sync method dan remove kode set item source. Jadi kita cari ini di main page xaml.cs di sini. Harusnya udah nggak ada sih ini. Ya sudah tidak ditaruh ya, ini memang udah nggak ada di bawah kodenya, jadi udah dihapus. Kalau kita cari ini harusnya nggak ada ya, sudah tidak ada di get items asingnya. Lalu di main page XML nya kita akan grid view, cari namanya image grid view dan tambahin item source attribute dengan value x by expression yang refer ke image property implement di dalam code behind. Jadi kita ke main page.xml lagi. Kita pakai ini grid view nya, image grid view kita ubah seperti ini, kita kasih item source. Oke, item source nya x by image sudah pas ya, sudah sesuai. Oke, lanjut ke bawah. Ini buat observable collection image file info aja. Ini sebagai additional. Lalu kita coba untuk delete ya. Ini delete button ini kita tinggal tambahin add bar button ini di main page.xml setelah button zoom. Kita coba. Oke, ini add bar button icon zoom ya, yang ini label zoom. Coba kita tambahin spasinya. Kita sudah masukkan, lalu kita bikin fungsi selected image di benchpad xml.cs. Scroll sampai bawah, nggak sampai bawah sih, benchpad xml.cs. Perbatasannya takutnya salah sintaks. Oh, ini part di sini. Oke, harusnya bisa sih, tapi ini masih aman. Oh, udah nggak aman. Oke, coba kita build, apakah ada error? Tidak ada error ya. Oke, ini sudah mulai muncul ya delete selected image di sini. Misalkan kita select gambar ini ya, gambar perempuan ini kita hapus, terus lalu kita pilih perempuan ini. Oke, kita hapus ya, seperti itu ya. Jadi sudah berhasil untuk delete selected image.
kita lanjut, kita setup zoom slider dari sini. Jadi kita bind image data template ke zoom slidernya. Jadi kita cari data template-nya dengan nama image grid view, default item template, dan replace height dan width-nya dengan nilai grid control pada template. Oke. Jadi kita balik ke ini, main page XML, kita cari data template. Oke, sini. Oke, awalnya kan seperti ini ya, height sama nya static kayak udah di setting dashboard. Terus lalu kita ganti sini ya, lebih dynamic gitu, jadi bisa diubah-ubah. Oke, data template xkey nya udah image grid view default item template, lalu data type nya local image file info. Untuk gridnya sendiri udah di binding semua ya. Ini, tapi di sini agak beda tapi sama aja sih. Ini item size, binding item size, elemen namanya page, dan elemen namanya zoom slider, lalu large item margin. Sebenarnya sama tapi kita coba samakan di dokumentasi aja. Oke, seperti ini. Oke, harusnya berjalan dengan baik ya. Ini kita close dulu yang sudah di run. Oke, kita coba run lagi. Ya, ini zoom. Oke, so far so good, nggak ada bug ya so far. Oke, lanjut kita create item size property so that kita update di UI. Jadi kita bikin property item size untuk update UI nya gitu. Jadi kita di main page XML kita modify ini public shield partial class main page jadi ditambah I notify property change. Oke, kita cari sini. Oh enggak, kita ke sini misalnya. Nah, jadi di sini sudah ditambahin ya I notify property change. Oke, kita tambah property change event to the main page class. Kita cari public event ini. Oke, ini udah public event property change event handler, namanya property change sini. This event provides a complete implementation required by the I notify property change interface. However, for it to have any effect, you must explicitly raise the event in your custom property. Oke, sekarang kita coba set range ini. Harusnya udah ada set range ini. Public item size. Oke, public item size. Oke, biar sama kita copy paste. Oke. Lalu setelah kita atur setternya, kita kembali ke main page.xml ya. Page.xml, kita atur data template-nya lagi sini. Oke, data template so far masih aman ya, tapi kita ganti ini nanti height, width, sama margin ya. Jadi sesuai binding value sama elemen namanya zoom slider, dan marginnya large item margin. Maaf, saya revisi. Ini yang before-nya seperti ini binding value, tapi kita ganti jadi ini item size. Oke, kita coba kita ganti di sini. Oke, kita lihat lagi update the item size property value. Di sini kita cari fungsi ini private void. Update the item size property value. Oh, ini kita tambah fungsinya. Oh, ini udah ada nih private void determine item size. Isinya sudah sama sampai ke else item size zoom slider. Jadi intinya ini cuma ya determine item size aja, jadi ukuran itemnya gitu. Oke,
di main page XML kita navigate to the top, file add a size change when binding to the page element. Oke, ini before seperti ini, kita kasih size change ini, kita bind ke determine item size aja. Oke, kita coba cari. Oke, size change, oke, udah di bind ke determine item size. Lalu kita cari slidernya, kita tambah juga di sini value change-nya. Nah, value change-nya udah di bind ke determine item size. Setelah itu kita cari toggle switch, namanya fit screen toggle. Oke, ini fit screen toggle kita udah tambahkan toggle change ini dengan bind determine item size gitu. Oke, lanjut. Oke, harusnya masih bisa ya untuk ngatur size nya. Caranya kita run lagi, coba. Oh, ada salah nih, apa nih? Has duplicate key. Dictionary item data template has duplicate key. Image code item template. Oh, kenapa nih? Nah, kita debug ya. Yes. Kita build lagi, ada masalah. Dictionary item data template has duplicate key. Next. Apa tadi namanya? Default item. Duplicate key. Kenapa ya? Coba cek. Simpan sini. Oh, saya salah ganti. Small item template. Oke, diganti ini. Oke. Oh, bisa. Oke. Coba copy lagi. Oke, cuma satu. Ya, cuma satu. Ya, oke. Coba kita run lagi.
harusnya sudah berhasil. Oke, berhasil. Oke, let's try the zoom. Oke, seems kinda nice. Nah, ini video screen, jadi kayak video screen itu seperti ya gambarnya kan awalnya kayak Yesify center sama line center. Jadi pas di video screen dia bakal nge-fill sampai pojok layar seperti ini. Oke, kita coba kliknya. Oke, nice. Oke, so far so good. Kita coba lanjut lagi. Enable is Reddit. Oke, di main page XML ditemukan click view, name image view. Biar clickable, kita kasih getter handler item click. Oke, kita kasih ini. Image view kita is item click, enablednya true, item click ya. Image preview item click. Oke, sudah sama ini. Lalu di main page XML kita bikin event handler ya, ini ya. Oke, sini coba cari fungsi ini. Oke, ini ya, image preview item click. Oke, di stream navigate type of detail page with item gitu. Oke, sudah sama ya sintaksnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita pindah ke editing gambarnya. Jadi kita di sini bisa atur exposure, temperature, tint, contrast, saturation, sama blur. Oke, nanti dia bakal seperti ini dan bisa diatur. Oke, kita coba ya. Karena kita ke text block ini. Sini. Oke, kita teks, kita bind item image title. Oh enggak, ini di detail page. Detail page XML. Cari text block text name title text block. Oke, ada sama. Teksnya di bind ke item image title. Ini teksnya bind item image title. Item image title. Oke, langsung kita cek misi rating controller sini. Oke, misi rating controller sudah di bind juga ke image rating. Oke, selain di image rating kita juga kasih mode two-way ini. Di text blocknya juga kita kasih teks, dikasih two-way. Oke, ini kita ganti dulu jadi itu. Oke, do the same thing for all effect slider, jadi semuanya dikasih efek gitu. Cari slide header expose sebenarnya item, cari exposure ada. Lalu kita coba cek temperatur ya. Temperatur aman. Coba tint aman, modenya juga two-way. Tapi temperatur rasanya two-way juga sih. Coba cek. Oh, masih one way. Oke. Kita ke kontras coba. Kontras, modenya ada two-way, saturation. Saturation juga ada two-way. Oke, saturation two-way sama blur. Blur. Oke, sudah pas ya.
Jadi to way itu kayak datanya moves in both direction whenever there are change on either side. Jadi kayak datanya bisa di kiri atau kanan. Oke, part 6 di sini kita ganti nilainya di sini ya. Kita masih 000 walaupun nilai exposure, temperatur sama tinnya berbeda. Oke, kita ke effect lagi, coba exposure. Oke, exposure. Kita cari text block X white. Oke, sini sudah diatur ya untuk exposure seperti ini. Lalu selain exposure kita coba cek temperatur, tint sampai akhir. Oke, exposure, temperatur ada. Temperatur udah ada, aman. Tint aman. Kita kontras. Oke, kontras juga aman. Kita ke saturation. Oke, saturation aman, dan terakhir adalah blur. Oke, ini blur. Oke, aman ya, semuanya sudah aman. Ya, ini tadi semuanya dikasih set biar dynamic ini nilai bisa berubah-ubah. Oke, so far harusnya itu yang udah dilakukan ya. Mungkin kita bisa cek apakah bisa ya. Lalu kita run. Oke, baik, kita ke sites PBKK. Kita lihat satu itu soalnya implementasi soal nomor 4 buat video tutorial dan upload YouTube. Ada dokumentasi. Oke, jadi sebenarnya untuk nomor 3 ini sebenarnya juga ditanya ya. Oke, desainnya udah jadi, ini ada 2. Lalu album foto yang bisa menghimpun foto, deskripsi, informasi foto, dan juga bisa menghapus maupun update. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menghimpun foto ya. Ini menghimpun foto, sudah ada deskripsinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu informasi foto diambil. Informasi foto diambil lebih ke ini sih, ke ukurannya. Jadi tiap ukuran ada yang beda. Misalkan ini 1460 kali 829, yang ini 1649 kali 1099, yang ini 1670 kali 1086. Lalu menghapus maupun update. Oke, untuk menghapus kita misalkan ingin menghapus yang ini. Sorry ya, kita hapus. Kita hapus. Menghapus sudah bisa. Lalu kita coba update yang ini. Kita edit. Misalkan kita cari, kita ganti namanya. Saya coba editor example. Nah, jadi kita udah bisa edit, kita kasih bintang. Kita bisa mainin exposure-nya rendah tinggi, misalkan gini, temperaturnya dingin, tintnya kita ganti ke kontrasnya agak terang, saturationnya di 0,8 dan blurnya segini 0,7. Oke, ini sudah aman ya. Lalu kita coba save. Kita save di lokal saja, misalkan kita di 1, kita ke sini, kita namakan ini 00 lagi, editor example. Oke, save. Oke, harusnya gambar sudah tersave ya. Oke, ini
dan namanya sudah berubah sesuai dengan soal informasi menghapus maupun update. Coba kita buka di file UI1 ini. Oke. Jadi kalau bisa dilihat di sini tuh UI1. UI1 ini ada edited example.jpg, isinya gambar yang telah kita edit tadi. Oke, seperti ini. Oke. Dengan penjelasan video tersebut mengakhiri implementasi nomor 3 dan nomor 4 karena semua fitur sudah bisa dijalankan. Berarti video sudah bisa diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.